Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustadz Amif. Ustadz berperan sebagai ulama yang besar, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz bernama Ustadz Yusuf. Ustadz berperan Kiai Haji Maimun Zubair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nak ya, Mbah gegernya sakit nak. Ini Mbah jadi Mbah Khalil Bangkalan. Tahu makamnya di mana? Di Madura ya. Ya. Ini Mbah jadi Mbah Khalil Bangkalan. Matur sakalangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustadz Bagus. Di sini Ustadz memperagakan sosok Presiden keempat Republik Indonesia dan salah satu ulama Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau disingkat Gus Dur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Farid yang memerankan menjadi ulama Nusantara yang mewakili dan menjadi ketua Sufi Internasional, yaitu Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali Al-Habsi. Sallu ala Nabi Muhammad. Perkenalkan, saya Ustadz Agung yang akan memperagakan sebagai Sunan Kalijaga bawa ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Ustadz Furqon memerankan nama kecil saya Muhammad Darwis. Ketika belajar di Mekah, pulang mendapatkan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sudah tahu? Yaitu pendiri organisasi terbesar nomor 2, yaitu Muhammadiyah, yang mempunyai sekolah dan rumah sakit banyak di Indonesia. Terima kasih. Baik, selanjutnya Ustadz akan bacakan peraturannya. Yang pertama, membawakan materi sesuai yang dibagikan sesuai dengan nomor urutnya masing-masing. Yang kedua, waktu maksimalnya yaitu 5 menit. Yang ketiga, jika ada tanda kuning atau bendera kuning, berarti waktu kurang 1 menit. Dan yang keempat, jika ada tanda merah, berarti waktu sudah selesai. Tandanya bisa dilihat di sebelah kiri panggung yang dipegang oleh Ustazah Widya. Dan untuk ketika tanda merah selesai, bisa dilanjutkan ke peserta selanjutnya.
Juri lomba dai kali ini yaitu adalah Ustadz Gatot Wimbanu. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Ustadz Gatot Wimbanu. Oke Ustadz, apakah sudah siap? Siap nggih? Jika sudah siap, kita mulai acaranya. Mulai dari hitungan 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak juri, yang kami muliakan, yang kami banggakan anak-anakku sekalian, siswa-siswi SDI Al-Husnain. Saya ingin bercerita sebentar. Tahu Isra Mi'raj? Alhamdulillah. Sebelumnya Ustadz akan bertanya, Nabi Muhammad itu juga pernah sedih. Nabi Muhammad bersedih, pernah sedih. Apakah kalian juga pernah sedih? Nabi Muhammad pada tahun itu bersedih karena ditinggal oleh dua orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Siapakah beliau ini? Yang pertama itu adalah pamannya Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib. Pada tahun itu paman Nabi Abu Thalib wafat. Kemudian pada tahun itu istrinya Nabi Muhammad yang paling dicintai, siapa namanya? Sayyidah Khadijah. Pada tahun itu Sayyidah Khadijah juga wafat, meninggal dunia. Ya, oleh karena itu Nabi Muhammad bersedih pada tahun itu karena dua orang yang paling dicintai wafat. Kita tahu bahwa pamannya Nabi Muhammad selalu mendukung Nabi Muhammad, selalu membela Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dicaci maki, Nabi Muhammad diancam untuk dibunuh, paman Nabi membelanya. Yang kedua, istri Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah. Beliau adalah seorang as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Istri beliau seorang pembisnis, cantik jelita, selalu mendukung Nabi. Dari Nabi susah sampai Nabi menjadi seorang yang sangat hebat. Dengan apa? Dengan harta benda beliau, selalu mendukungnya. Ya, maka oleh karena itu pada tahun itu Nabi Muhammad bersedih. Makanya tahun itu disebut apa? Disebut apa anak-anak? Amul Husni, tahun kesedihan, tahun dimana dua orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad meninggal dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghibur Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Sudah ada yang jawab. Dengan cara ingin menunjukkan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kau jangan bersedih, akan kuperlihatkan kekuasaanku di seluruh alam semesta.
maka Nabi Muhammad, ya ibaratnya Nabi Muhammad diajak jalan-jalan oleh Allah, ya, untuk mengetahui seluruh kekuasaan yang ada di jagat raya ini. Disebut apa? Isra Mi'raj. Ya, untuk lebih tahu bagaimana Isra Mi'raj itu, kita persilakan kepada Ustaz Yusuf. Isra. Ya. Sebelum itu kita nyanyi dulu ya. Rohatil lil maulidi riyabdu fil ayalil fil ayah. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad menggunakan apa? Kendaraan apa? Siapa yang tahu? Buruk yang 70 kali cahaya perjalanannya. Kamu duduk sudah sampai Nabi Muhammad. Sebelum itu Nabi Muhammad dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Siapa yang tahu gimana membelahnya? Dibelahlah Nabi Muhammad dan diambil hatinya. Dari apa? Membersihkan apa? Hati. Nah, ini adalah penyakit yang paling berbahaya yang mengakibatkan kita semua bisa masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, jangan sampai kita semua masuk neraka, semuanya masuk surga. Amin ya robbal alamin. Ya, setelah itu Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Nah, Ustadz akan jelaskan Isra dulu. Tadi sudah dijelaskan pada Ustadz membaca tadi ya, yaitu adalah Isra, perjalanan malam hari, yang dimana Nabi Muhammad berada di mana? Di Mekah, di Masjidil Haram, dan berjalan lagi menuju kemana? Masjidil Aqsa. Di mana letaknya Masjidil Aqsa? Iya, Baitul Maqdis. Ya, atau yang disebut dengan Palestina. Kita doakan ya, semoga Palestina merdeka. Amin ya robbal alamin. Ya, kita harus belajar tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW. Ya, yang barang siapa yang belum bisa belajar, nah ini akan merugi seumur hidup. Setelah itu Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa melakukan sholat 2 rakaat. Malaikat Jibril memberi setelahnya, minta arak apa susu. Nabi Muhammad meminta segelas susu. Subhanallah, itu perjuangan Nabi Muhammad. Yang di sini siapa yang tidak pernah sholat? Angkat tangannya. Yang sholat subuhnya itu jam 6 pagi, siapa? Aduh ini. Ya, yang sholat subuhnya langsung adzan sholat, siapa? Angkat tangannya. Barakallah. Oh, ada yang bilang di dalam mimpi, bagaimana? Ya, Nabi Muhammad sudah berjuang, ya, dibelah dulu dadanya sama malaikat Jibril, diambil hati, dibersihkan. Ya, sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gula ben sedaja oning peristiwa Isra Mi'raj neka peristiwa seh luar biasa. Panjenengan sedaja oning peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit petok numpak buruk. Panjenengan sedaja nikah buruk apa? Neka ring-uring tak ngerti. Sampean ada bun apa neka ring-uring tak ngerti. Jadi jenengan ngakui bahasa Indonesia iki. Oke. Tar sakalangkong ya. Jadi kalian tadi tak tahu. Tadi Mbah tadi ngomong apa? Waduh, dorem macam. Anak-anak tadi dijelaskan sama bahasa Madura tadi tak tahu. Apa itu tadi? Tak tahu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjalanan beliau luar biasa sekali anak-anak. Rasulullah itu naik ke langit yang ke-7, naik yang namanya buraq. Kalian tahu apa itu buraq? Bentuknya itu bagaimana? Kalian tahu apa enggak? Waduh. Nabi Muhammad naik ke langit yang ke-7 itu bukan naik odong-odong anak-anak, bukan naik bis, tapi naik yang namanya buraq. Mau tahu enggak buraq itu bagaimana? Nah, tolong nak, Abah ini mau ke depan ini sebentar, iya. Maaf ya. Ya. Oke, tar sakalangkong ya. Jadi buraq itu kendaraan, kalian tahu yang namanya kuda. Siapa yang enggak tahu kuda? Tapi dia agak kecil, ya. Dia mempunyai sayap. Ketika dia lompat seperti, aduh, ya maaf ya. Ya Allah, ya. Ketika buraq itu lompat saja, itu kita sudah tidak bisa lihat itu. Ini jenggotnya Mbah mau copot ini. Gitu. Gimana tim kreatifnya ini? Aduh, kok aku tadi. Jenggot nih mau copot ini, ya opo ini. Sebentar ya. Yang namanya buraq itu ketika lompat saja sudah tidak kelihatan kita. Akhirnya dengan sekejap mata saja Rasulullah sudah tidak kelihatan, tidak tahu kemana itu. Akhirnya sampailah Rasulullah naik ke langit. Setelah naik ke langit ketemulah yang dengan namanya jin Ifrit. Pernah dengar enggak ceritanya jin Ifrit? Tahu enggak jin Ifrit siapa? Jin Ifrit itu jin yang pernah menawarkan jasa untuk Nabi Sulaiman. Apa itu? Jin Ifrit pernah berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, aku bisa ini memindahkan istananya Ratu Bilqis ini sebelum baginda ini berdiri." Begitu katanya jin Ifrit. Akhirnya ya begitu, Nabi Sulaiman tidak mau, ada penawaran yang lebih hebat lagi. Makanya kalau ada penawaran yang lebih menarik ditarik saja, tidak apa-apa ya. Apa itu penawaran apa, tidak tahu itu. Setelah itu Rasulullah itu bilang, "Ya malaikat Jibril, ini kenapa ini? Kok jin Ifrit ini kok ikut-ikutan saja?" Akhirnya malaikat Jibril bilang, "Wahai Nabi Allah, mau tidak saya ajarin doa supaya itu jin Ifrit itu pergi ke sana?" "Ya, tidak apa-apa." Akhirnya dibacakan doa. Akhirnya jin Ifrit ini tersungkur jatuh, geludak. Api-apinya jatuh, semuanya jatuh semuanya. Akhirnya Rasulullah naik lagi. Rasulullah ketemu dengan untuk contoh anak-anak ini. Kalau ada orang yang sering berbuat baik, suka beramal, jadinya seperti ini. Setiap kali dia menanam padi, tumbuh lagi. Menanam buah, langsung tumbuh. Menanam buah, langsung tumbuh. Menanam buah, langsung tumbuh. Lalu Nabi Muhammad itu tanya sama malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, ini siapa ini?
Akhirnya malaikat Jibril menjawab, wahai Nabi Allah, ini adalah orang yang suka bersedekah. Oh Allah. Pertanyaannya sekarang untuk nah ini siapa yang suka bersedekah, angkat tangan. Kamu modit gitu kok biasanya. Masjid saja dikasih 25.000 biasanya. Kamu ngasih 2.000 apa 25.000? 2.000 medit itu 2.000. Masjid kasih 2.000. Mau beli surga kok murah sekali. Kamu beli permen saja 2.000 dapat 1 kamu. Sudah selesai. Kok cepat sekali ini? Oh sampun. Sampun, Pak. Inggih. Sampean iki sepo, Pak. Iya. Cerita Isra Mi'raj tadi, gimana menurut kalian? Masuk akal atau tidak? Masuk akal atau tidak? Masa iya? Emang boleh dari Mekah ke Madinah sekali kejap saja? Emang boleh? Oh, ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, emang boleh sekejap itu? Emang boleh? Ya hanya Nabi Muhammad saja yang bisa. Ya, dari perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu bersedih, bingung gimana kaumnya bisa percaya dengan perjalanan yang di luar akal sehat manusia. Tiba-tiba Abu Jahal datang menghampiri Nabi. Kamu tahu Abu Jahal itu siapa? Abu Jahal, bukan Abu Lahab, ya. Kalau Abu Lahab itu di surat Al-Lahab. Kalau Abu Jahal gak ada surat Al-Jahal, gak ada. Ya. Ya, Abu Jahal itu merupakan salah satu paman Nabi. Juga salah satu kaum Quraisy yang memusuhi Nabi. Nah, Abu Jahal berkata kepada Nabi Muhammad, Muhammad, kenapa kamu bingung? Iya paman, ini saya habis di Isra Mi'raj kan, saya bingung gimana ceritanya. Akhirnya Abu Jahal bilang ke Nabi Muhammad, ya saya kumpulkan saja kaummu biar tahu cerita luar biasa itu. Dalam hati Abu Jahal, syukur Muhammad, bakal ada yang percaya ceritamu itu. Muhammad, kamu itu gimana? Tapi namanya Nabi Muhammad, orang yang jujur dan orang yang amanah. Pasti Nabi Muhammad tidak akan berbohong. Akhirnya Abu Jahal mengumpulkan semua umatnya Nabi Muhammad dan orang-orang di sekitar. Setelah itu Nabi Muhammad menceritakan Isra Mi'rajnya tadi. Tiba-tiba di pojok sana di belakang, bohong, gak mungkin, saya aja ke Baitul Maqdis 1 bulan, kamu 1 malam, mana bisa? Emang boleh? Nggak boleh, belum boleh. Ya, kalau kamu nggak percaya, saya ceritakan, kata Nabi Muhammad. Gitu aja kok repot. Saya ceritakan. Akhirnya Nabi Muhammad menceritakan bagaimana kondisi bangunan di Baitul Maqdis, gimana jarak antar gunung ke gunung. Di sana juga Nabi Muhammad bertemu kaum rombongan unta Bani Fulan. Di sana Nabi Muhammad juga sempat meminta minum, dan Nabi Muhammad juga menceritakan secara detail rombongan untanya, mulai warna unta dan unta yang paling depan warnanya apa, Nabi Muhammad ceritakan. Abu Bakar yang sahabat Nabi mendukung pernyataan Nabi Muhammad dan berkata, ya benar Rasulullah,
Saya bersaksi bahwa kamu adalah utusan Allah. Akhirnya di situ kejadian bertemu kaum Quraisy itu, kaum Muslim itu merupakan ujian buat kaum Muslim. Bagi yang beriman kuat, maka imannya semakin kuat. Bagi imannya yang lemah, maka mereka semakin kufur. Dan untuk kaum Quraisy sendiri, mereka hanya kagum tapi tidak beriman. Terima kasih. Maaf, tadi itu Al-Habib Maulana Lutfi bin Yahya, bukan Ali Al-Habsi. Barusan ditelepon soalnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Bagus yang mana tadi itu menjadi Gus Dur. Tadi dijelaskan bahwa perjalanan Nabi Muhammad itu adalah kemustahilan. Tapi di dalam surat Al-Isra, di mana surat yang diawali dengan Subhana. Anak-anak di sini tahu Subhanallah itu adalah kalimat apa? Kalimat apa? Tasbih. Ketika kalian juga melihat hal-hal yang menakjubkan, kalian harus membaca tasbih. Kalau misal kalian bersyukur, kalian mengucapkan kalimat apa? Tahmid, alhamdulillah. Di dalam Al-Quran yang diawali dengan surat, yang diawali dengan kalimat Subhana hanya di surat Bani Israel, Al-Isra ayat 1 Subhana. Di situ di dalam tafsir Muyassar yang dikarang oleh Kementerian Agama Saudi Arabia, di situ dijelaskan Subhana yakni la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Di situ ada kalimat-kalimat yang mana Allah menegaskan bahwa dirinya tidak ada sekutu, tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala secara zatnya, sifatnya ataupun perbuatannya. Ada yang tahu di sini sifat wajib Allah ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? 20. Alhamdulillah. Dijelaskan juga di dalam tafsirnya Al-Misbah kita Irobil. Oh ya, capek dia ya. Ya ini ikan ya. Kenapa kok Ustadz bawa ikan? Karena Ustadz memeragakan sebagai Sunan Kalijaga. Jadi jaga di kali ya. Seperti itu. Oke, sebelum Ustadz masuk ke materi, Ustadz mau bersolawat dulu. Kita bersolawat sama-sama, oke? Salatullah